Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan, saat ini Anda bertemu lagi dengan saya dari kajian Bima Sakti di Malang. Kita pada kesempatan ini akan membahas sebuah topik yang harusnya diketahui oleh semua insani, yaitu kebenaran. Orang di dalam masyarakat banyak silang pendapat atas dasar asumsi kebenarannya masing-masing, sehingga terjadi perdebatan, bahkan peperangan di mana-mana. Nah, tentunya kita perlu bertanya, kalau kebenaran itu saling berhadapan, maka pasti itu bukan sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu siapapun harusnya yang berada atau memegang tongkat kebenaran itu, dia akan menjadi damai, sejahtera, tenang, kokoh, dan sebagainya. Nah, saya ingin menyampaikan kebenaran-kebenaran di dalam alam ini sebetulnya harus dilihat dari sisi mana. Kalau kebenaran itu atas dasar asumsi manusia, pasti semua orang akan mengatakan benar sesuai dengan warna kulit, warna rambutnya masing-masing. Tapi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya. Ya, tidak lain, kebenaran itu harus dari zat pencipta kebenaran itu sendiri, yaitu Ilahi, Rabbi, atau Allah. Dan itu insya Allah tidak akan salah. Statement ini disampaikan di dalam salah satu firman-Nya dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbika fala takunnana minal mumtarin. Kebenaran itu pada hakikatnya adalah dari Tuhanmu. Statement ini langsung dikomplain, di take over oleh Allah. Dari Tuhanmu, dari aku, kata Tuhan. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Al-Baqarah 147. Kalau kita tahu bahwa kebenaran itu daripada Allah, kebenaran apa saja daripada Allah itu harus, sehingga kita tidak pernah ragu. Maka kebenaran daripada Allah itu jenisnya macam-macam, sesuai dengan strata, tingkatan-tingkatan. Yang paling rendah adalah kebenaran insting, kebenaran naluri. Itu dipunyai, dikasihkan demikian saja pada seluruh makhluk hidup. Satu contoh, kita pada kesempatan ini bernaung. Belakang saya background pohon besar. Itu pohon bisa menjadi besar seperti itu dan rindang karena dikasih kebenaran dari Allah, yaitu insting atau naluri. Tanaman itu akarnya menghujam ke tanah, mencari air, dan mengokohkan akar tunjangnya supaya tidak rubuh. Sementara dahannya langsung ke atas, daun-daunnya mencari sinar matahari untuk proses fotosintesis. Selama sunatullah itu terpenuhi, maka dia bisa hidup
berpuluh-puluh tahun dan Anda yang tidak ada koneksitas dengan pohon itu sendiri dapat mencari manfaatnya. Itu kebenaran ilahi, namanya insting. Ada kebenaran yang kedua, kebenaran yang harus dicari. Yang harus dicari itu adalah sebagaimana saya katakan, kenapa tanaman itu selalu mencari sinar matahari. Nah, percobaan-percobaan fisiologis sudah dilakukan oleh ahli-ahli tanaman. Ternyata bahwa itu ada sebuah daya tarik secara fisiologis, secara faal, karena daun-daun tanaman itu memiliki klorofil, hijau daun, yang digunakan untuk memasak yang dinamakan karbohidrat dan air serta sinar matahari sebagai energinya itu untuk menghasilkan karbohidrat CO2 dan CO2 dan air digodok oleh sinar matahari menghasilkan karbohidrat dan oksigen, sehingga oksigen sejuk kita rasakan saat ini segar. Ini kebenaran ilmiah namanya, karena atas dasar pencarian. Kebenaran filsafati adalah kebenaran yang mengarahkan seseorang itu jauh penglihatannya atas dasar intelektual. Untuk apa Allah menciptakan tanaman-tanaman di atas muka bumi? Bagaimana seandainya alam ini adalah gundul, terus dan sebagainya. Bahkan secara filsafati kita bisa berfilsafat di bawah pohon ini untuk mengolah rasa, mengolah intelektual tentang makna kehidupan. Nah, kebenaran-kebenaran di atas itu yang dinamakan kebenaran. Yang saya sampaikan adalah kebenaran wahyu tadi itu. Kata-kata al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin itu tadi, itu informasi wahyu, kebenaran dari Allah. Insya Allah statement itu ada statement yang benar. Kalau Anda sudah berada dan memegang kebenaran daripada ilahi tadi, maka kebenaran-kebenaran lain Anda tolak. Pasti ada di bawah itu. Kalau tidak akan bercampur bau. Ini yang selalu saya katakan. Jangan pendapat-pendapat orang seluruhnya itu ditampung, Anda akan menjadi bingung. Saya sering ditanya melalui SMS atau telepon, Prof, bagaimana pendapat Ustadz ini, Ustadz ini? Saya bilang, minggirkan pendapat-pendapat Ustadz. You tanya apa, saya keluarkan statement saya menurut pendapat Allah, yaitu Al-Quran. Kalau tidak begitu, Allah memberi informasi. Jangan kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan, dan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, ini yang terjadi di dalam masyarakat. Pendapat-pendapat orang ditampung, akhirnya kebingungan. Bahkan Anda sendiri stres. Di dalam beragama saja banyak orang stres. Kenapa? Tidak tahu. Digiring ke masjid, kenapa? Tidak tahu. Disuruh berjenggot, kenapa? Tidak tahu. Statement-statement ini yang menyebabkan orang kemudian tidak mengerti apa sebetulnya fungsi daripada firman Allah itu tadi. Nah, kalau Anda sudah kokoh di dalam kebenaran yang hakiki itu tadi, sudah lemparkan aja kebenaran itu. Ini pendapat saya atas dasar referensi Quran dan pendekatan saintifiknya begini, silakan kalau Anda mau. Kalau Anda tidak mau, ya silakan, itu pilihan pada Anda. Insya Allah kalau kebenaran selalu Anda pun menyampaikan sebuah kebenaran, maka kebatilan di dalam alam itu akan rontok dengan sendirinya. Dominasi mereka akan terpinggirkan. Wa qul ja'al haqq wa jaqal batilu
inna batila kana zahuqa. Sampaikanlah kebenaran itu, karena apabila kebenaran itu telah datang, maka kebatilan itu akan lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Bani Israel 81. Sekarang saya teruskan. Lalu tadi menyampaikan kebenaran wahyu, kebenaran ilahi. Apa saja bentuknya di dalam wahyu itu yang bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran? Banyak. Tapi saya memberikan beberapa catatan. Mudah-mudahan Anda bisa menyimaknya. Yaitu sumber wahyu memberikan pengetahuan kepada Anda tentang kebenaran, tentang keberadaan ilahi. Tentunya dipertanyakan oleh Anda semua, bentuknya apa saja tentang kebenaran yang diungkapkan oleh Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memberikan informasi kepada seluruh umat manusia tentang eksistensi keberadaan ilahi itu sebagai zat yang tunggal, yang esa, yang ahad. Kenapa ini disampaikan? Karena pasti kalau manusia itu mencari Tuhannya, mempertanyakan Tuhannya dan selalu akan bertanya, mereka tidak akan bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena demikian mulianya, demikian tingginya. Dalam bahasa Inggris disebut beyond of us, di luar dari kemampuan kita untuk menjangkaunya. Maka kalau tidak dia dengan Rahman Rahimnya memberi informasi, siapapun tidak akan bisa pernah mengenalnya. Maka dikenalkan oleh ilahi di dalam firman Al-Quran. Anda baca di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa dia adalah zat yang esa, yang tunggal, yang wahid. Allahu Samad. Siapa yang wahid itu? Yaitu Allah, yang kepadanya segala makhluk itu bergantung. Lam yalid walam yulad. Dan dia tidak memiliki orang tua. Artinya tidak diperanakan, berarti dia bukan anak siapa-siapa. Dan dia tidak memperanakan, artinya tidak mempunyai keturunan. Itu statement itu jelas. Karena hanya makhluk yang diturunkan dan menurunkan. Ilah tidak. Allah tidak. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan dia zat yang esa itu. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara di alam raya ini. Kata-kata ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin mengenal Tuhannya, jangan disetarakan dong dengan makhluk. Karena dia adalah Al-Khaliq. Itu maksud daripada kebenaran ini disebutkan di dalam firman-Nya itu tadi. Karena apa? Gunakan logika saja. Seandainya Tuhan itu 2, 3, atau banyak, pasti masing-masing Tuhan itu ingin eksis, dan Tuhan satu dengan Tuhan lain akan bertempur. Tuhan ayah dengan anak bisa saling tuntut-tuntutan. Kalau itu ada Tuhan lebih daripada satu. Itulah statement daripada Al-Quran. Seandainya pada keduanya, pada langit dan bumi itu, ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, tentu keduanya
telah binasa. Artinya, langit dan bumi itu kan hancur. Karena masing-masing Tuhan mempunyai kepentingan, mempunyai tujuannya sendiri-sendiri. Ini kan logik. Tapi ini kita lihat kenapa alam ini bisa eksis, bisa harmonis. Karena hanya dihandle, ditangani oleh zat yang satu itu tadi. Sungguh dia adalah Yang suci yang memiliki aras kekuasaan dan jauh dari apa yang disifatkan oleh kebanyakan manusia. Pemberitahuan ini adalah rangka meluruskan logika Anda supaya tidak bengkok. Di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21, 22. Itu yang pertama. Boleh Anda uji. Yang kedua, tentang kebenaran firman-Nya itu adalah isinya daripada kandungan firman itu. Isinya begitu luas dan isinya menjangkau masa depan kita dan menginformasikan masa yang lalu agar supaya kita banyak belajar terhadap kesalahan mereka supaya tidak terulang dan kelebihan mereka supaya kita bisa mencontoh masa sekarang dan masa yang akan datang, serta seluruh kepentingan manusia ini tadi. Sampai di dalam firman-Nya itu disebutkan, dan jika kamu meragukan tentang isi kandungan firman ini, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Muhammad, dan sekarang sampai kepada Anda dan sampai kepada saya, maka buatlah satu surat. Tadi saya Al-Ikhlas, buat seperti itu tadi. Semisal itu, dan kumpulkan, ajak teman-teman Anda, kelompok-kelompok Anda, untuk membuat satu surat itu tadi. Selain Allah, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua 23 ini menunjukkan tentang validitas Al-Quran. Boleh diuji, boleh dicoba, boleh digali. Mana ayat-ayat yang namanya kontradiktif, yang tidak masuk akal. Itu tadi. Dan hal yang demikian ini tidak ada padanannya. Di dalam sains saja tidak seperti ini. Sains selalu mengatakan bahwa apa yang saya tulis, yang saya riset, yang saya kemukakan, apabila di kemudian ada kesalahan, mohon koreksinya. Tapi Al-Quran tidak. Gali kalau di situ ada kesalahan. Kalau ada tidak rasional. Ini tantangan sebetulnya. Oleh karena itu, mari kita ungkap semua rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Yang ketiga, tentang aturannya. Apapun yang dikemukakan Al-Quran tentang syariat-syariat, itu artinya aturan-aturan itu tadi, itu bukan untuk mengikat, bukan untuk menyulitkan, untuk menjadikan orang itu menjadi kemudian dogma, diem, statis. Tidak. Tapi Allah memberikan informasi bahwa alam raya itu memiliki aturan-aturan. Jangan kamu langgar. Kalau kamu langgar, nanti kamu akan terjerumus di dalam risiko daripada aturan-aturan itu. Kalau kamu langgar. Tapi ikutin, insya Allah kamu akan dibimbing kepada akhir hayat, ujung perjalanan yang nikmat. Aturan-aturan ini berlaku sejak alam diciptakan sampai kiamat nanti. Dan berlaku untuk siapa saja. Tidak pandang bulu. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Dan kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum-hukum Allah itu. Itu ketetapan yang tidak akan pernah berubah. Bahwa ada angin, ada hujan, ada badai,
ada air, ada panas, itu semua ketetapan. Bahwasanya kita manusia itu dari dahulu selalu memerlukan air tawar bukan air laut. Itu merupakan hukum. Dirubah sedikit, air tawar tidak ada, minum air laut, kamu akan mati. Surat Al-Fat, surat 48:23. Yang terakhir, tentang janjinya. Apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran, banyak sekali janji-janji ilahi. Barang siapa beramal soleh, berbuat kebajikan, mengimani kebenaran, wah insya Allah Anda akan mencapai maqaman mahmudah, kemuliaan di sisi Tuhan, bertemu dengan ilahinya. Tapi barang siapa Anda mengingkari ketetapan-ketetapan Allah, pasti Anda akan berujung kepada kerugian hidup. Ya, di dalam menunggu janji-janji Allah itu apa terjadi atau tidak, maka kita diminta oleh Allah di dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 55. Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Dan perdasmilah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi hari. Di sini sampai dikatakan, kalau kita berbuat hilaf, kesalahan, sepenuh langit dan bumi pun perbuatan kita, sebanyak buih di lautan kesalahan kita itu tadi, minta maghfirahnya. Jangan putus asa, kata Allah. Pasti aku ampuni, dan pasti dia akan mendapatkan maghfirah sebesar-besarnya. Karena Ghafurur Rahim itu sudah ada sebelum dosa yang sepenuh langit bumi itu Anda perbuat. Mudah-mudahan kebenaran-kebenaran ini disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya, lewat perkataannya ini diimanin dan dilaksanakan. Insya Allah Anda akan sampai bertemu dengan Al-Haq, zat yang maha benar, dan itu adalah tujuan daripada hidup manusia yang bahagia. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.